Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Pak Oli harap kalian sekarang dalam keadaan sehat dan siap menerima materi dari Pak Oli ya. Pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pertemuan yang pertama ini kita akan membahas yang namanya penyakit menular seksual ya. Pada pembelajaran pagi hari ini, harapannya nanti ketika Pak Walidi selesai dalam menjelaskan materi tersebut, kalian dapat menganalisis dan mempresentasikan langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual atau bisa disingkat PMS biasanya. Kalian dapat menjelaskan dampaknya bagaimana, menjelaskan langkah-langkah perlindungan, serta nanti mempresentasikan. Ya, pengertian PMS sendiri adalah penyakit menular seksual atau bisa dikenal dengan infeksi menular seksual, merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh yang lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang ya. Jadi itu cara penularannya penyakit menular seksual. Ya, macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama di sini ada sifilis ya, kemudian gonore, chlamydia, kutil kelamin, HIV, trichomoniasis ya. Semua penyakit di atas ditularkan melalui darah, sperma, dan cairan tubuh yang lainnya. Jadi kalian wajib untuk berhati-hati dan waspada ya. Tanda dan gejala penyakit sifilis ya, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, disebut juga raja singa ya. Di sini bukan singa yang menjadi raja di hutan ya, tapi di sini adalah raja singa. Di sini adalah penyakit menular seksual. Jadi jangan sampai bangga kalau kalian terkena raja singa. Nah, gejala awalnya bagaimana? Terdapat luka di kelamin, tubuh, dan mulut. Ya, sifilis dapat menyebabkan komplikasi sangat serius. Nah, jadi kalian harus berhati-hati. Yang pertama apa? Merusak jantung. Ya, kemudian merusak kemudian membunuh janin, membunuh penderita. Oh, ini sangat menakutkan. Jadi kalian harus waspada. Gejala awal bagaimana? Ruam merah terdapat di telapak tangan ataupun telapak kaki. Ya, kelelahan, sakit kepala, nyeri sendi, demam, pembukaan gelejar getah bening di bagian leher, selangkangan atau ketiak. Pertumbuhan kulit seperti bisul atau kutil, bercak putih yang terdapat di mulut. Apabila kalian keempat gejala ini ternyata ada di kalian harus waspada dan segera memeriksakan diri ke dokter sebelum penyakit ini menjalar ke seluruh tubuh. Ya, jadi kalau sudah menjalar ke seluruh tubuh, maka efeknya nanti ini ya, terjadi komplikasi ya. Berikutnya adalah tanda dan gejala gonore ya, disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, ini Pak Oli tidak begitu fasih dalam membaca ini ya. Tandanya bagaimana? Keluarnya nanah dari alat kelamin, rasa sakit saat buang air kecil ya. Pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala ya. Gonore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonore akan mengalami kelelahan pada mata. Kasihan sekali ya. Komplikasi gonore yang dapat muncul pada pria adalah epididimis dan luka pada saluran kencing. Pada wanita, penyakit radang panggul dan sumbatan pada saluran telur. Kondisi ini dapat memicu terjadinya hamil anggur atau kehamilan ektopik ya.
Ini sel telurnya menempel pada rahim wanita sehingga tidak dapat berkembang secara baik. Ya. Berikutnya ada tanda dan gejala chlamydia, ya, disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Ya. Chlamydia biasanya tidak menimbulkan gejala, ya, biasanya. Tapi di sini ada gejala yang dituliskan dari yang Pak Poli browsing di internet, ya. Gejalanya bagi wanita adalah keputihan yang sangat bau, ya. Rasa terbakar ketika buang air kecil, rasa sakit sedang berhubungan seksual. Bila infeksinya sudah menyebar, ya, maka penderita akan merasa mual, demam atau merasa sakit pada bagian perut yang bawah, ya. Keluar cairan pada alat kelamin. Nah, ini bagi pria, ya. Luka pada alat kelamin terasa gatal atau terbakar. Rasa terbakar ketika buang air kecil, rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah jagat. Chlamydia, apabila penyakit ini sudah menjalar ke seluruh tubuh, dapat menginfeksi dubur, timbulnya rasa sakit, dapat disirkulasi cairan atau darah dari dubur, ya. Berikutnya ada tanda dan gejala kutil kelamin, ya. Biasanya kutil kelamin ini terdapat di benjolan kecil tubuh di sekitar area kelamin dan tubuh. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh infeksi bakteri human papillomavirus atau HPV. Ya, ini sudah ada antivirusnya, ya. Diagnosis kutil kelamin yang melalui ini pap smear, kolposcopy, tes HPV atau DNA. Pengobatannya bagaimana? Melalui injeksi, elektrokoteri, krioterapi atau bedah laser. Ya, bagaimana kalau terjadi komplikasi kutil kelamin dan komplikasinya apa saja? Ya, di sini. Ya, yang pertama adalah memicu terjadinya kanker, ya. Jadi harus hati-hati. Di daerah mana? Kemaluan, mulut, dan tenggorokan. Kalau perempuan terjadi yang namanya ini kanker serviks, ya. Gangguan saat kehamilan, kemudian bayi yang terakhir dari ibu dengan kutil kelamin beresiko mengalami infeksi kutil di tenggorokan, ya. Yang berikutnya adalah tanda dan gejala HIV. Nah, ini virus yang sudah sangat lama sekali dan kalian juga pasti sering mendengarnya, yaitu human immunodeficiency virus. Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin sel CD4 ini dihancurkan, maka kekebalan tubuh kita semakin turun, ya, semakin turun, ya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, ya. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat, ya, hanya untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut. Tapi untuk menyembuhkannya belum ada. Dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita, ya, bisa sedikit lega, ya. Berikutnya ada tanda dan gejala trichomoniasis, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis, ya. Gejalanya pada wanita hampir sama dengan PMS yang sebelumnya, keputihan yang banyak dan berbau amis, berwarnanya kuning hijauan, kental, encer serta berbusa, gatal, dirasai rasa terbakar atau kemerahan di area vagina atau alat kelamin, nyeri saat berhubungan dan saat buang air kecil. Gejala pada pria bagaimana? Sakit, bengkak, kemarahan di ujung alat kelamin, keluar cairan putih dari alat kelamin, nyeri saat buang air kecil atau setelah ejakulasi, lebih sering buang air kecil dari biasanya, ya. Penyakit ini juga bisa menyebabkan yang namanya komplikasi, ya. Bila tidak ditangani, trichomoniasis bisa menimbulkan komplikasi serius, terutama pada ibu hamil. Komplikasi yang dapat terjadi adalah bayi terlahir prematur,
dan terlahir dengan berat badan rendah, ya. Dan penularan trichomoniasis ke bayi saat proses persalinan dan rentan terkena virus HIV. Ya, dari semua virus tadi penularannya hampir sama semuanya. Yang pertama adalah lewat hubungan seks, ya, tanpa alat pengaman, ya. Kemudian kontak langsung dengan penderita luka atau kutil kelamin, ya. Kemudian wanita hamil selama masa kehamilannya atau dari penggunaan suntik bergantian, ya. Bergonta-ganti pasangan seksual, berhubungan intim sesama jenis atau oral, secara oral atau anal, ya. Ini sangat dilarang oleh agama kita. Jadi usahakan kita harus betul-betul menaati apa yang diajarkan oleh agama kita. Jadi kita dilarang untuk berhubungan sebelum kita menjalani pernikahan. Jadi jaga diri baik-baik. Yang laki-laki juga menjaga diri dan kehormatan perempuan. Yang perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri, ya. Pencegahannya bagaimana? Ya, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah secara rutin sesuai agama masing-masing, kemudian sering mengobrol kepada keluarga, curhat tentang permasalahannya, supaya beban yang ada di hidup kita ini tidak ditanggung sendiri. Apabila kalian tidak mempunyai orang tua, kalian punya guru BK yang ada di sekolah, ataupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau guru yang kalian percaya di sekolah untuk berbagi permasalahan. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita kadang harus meminta bantuan dari orang lain. Hindari gonta-ganti pasangan, jangan memakai jarum suntik bergantian, dan jalani tes penyakit kelamin setiap 6 bulan sekali. Ya, ini referensi, mungkin nanti kalian bisa baca-baca di sini, halodokter.com, dan ini slide PowerPoint-nya, template-nya, duduknya di sini, ya. Terima kasih. Berikutnya kalian jawab soal di slide selanjutnya, ya. Ini soalnya, nanti setelah ini kalian jawab, ditulis saja di buku tulis, kemudian kalian foto, kalian kirimkan lewat Google Classroom, ya. Di situ bisa kalian klik tugas, kemudian pilih file dan input file. Nah, itu nanti Pak Kolil langsung memberikan feedback berupa penilaian, ya, dapat berapa angkanya. Dan jangan menghapus kiriman kalian yang sudah terkirim, nanti bisa kehapus juga di Google Classroom-nya Pak Kolil, ya. Terima kasih, sekian dari Pak Kolil. Apabila ada pertanyaan silakan kirim komen di Classroom. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bedah lagi tentang materi penyakit menular seksual pada pertemuan yang kedua. Sekian dari Pak Kolil. Ada salah kata dari Pak Kolil, Pak Kolil minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.